minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Yasin ayat 13 sampai 27. Wadrib, buatlah lahum untuk mereka masalah sebuah perumpamaan. Ashabal qaryah, yaitu penduduk sebuah negeri. Ijaa al-mursalun, ketika datang kepada mereka para utusan Allah, para Rasulullah. Mari kita lihat dalam tafsir Jalalain. Wadrib ij'al lahum masalah, ya, jadikan, buatkan, hai Muhammad, ya, ij'al, wadrib ini, ya, makanya penting oleh tafsir begitu. Kalau wadrib itu kan doroba jadribu dorban, memukul, ya kan, memukul kan ya. Nah, kalau kita lihat tafsir, coba lihat tafsir itu. Ij'al dalam tafsir Jalalain, buatlah. Ya, jadi wadrib itu bukan mukul, tapi buatlah, jadikanlah. Lalu buat mereka, ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada Bani Israel, bani kaum Quraisy, yang sudah disebut Quraisy Arab, ya, lahum, bagi mereka, masalah maf'ulun awal ashabal qaryah, maf'ul tsani, yaitu perumpamaan para penduduk sebuah negeri. Siapa ini? Intokiyah tuh, yaitu penduduk Intokiyah, yaitu di zaman Nabi Isa alaihissalam. Namanya negeri Intokiyah. Yang minggu lalu saya jelasin itu, ya, di Intokiyah itu. Jadi kisah Intokiyah maksudnya adalah jelaskan ya Muhammad kepada orang-orang Quraisy tentang kisah keadaan penduduk di Intokiyah, ya, atau juga disebut, bisa dibaca Antokiyah, bisa Intokiyah, bisa Antokiyah. Kalau di dalam tafsir Jalalain sih Intokiyah, ya. Kalau dalam tafsir ini, terjemah ini Syekh Hamamijadah, tafsir Yasin, Antokiyah. Nah, jadi ada dua, ada Intokiyah, Antokiyah, ya. Bagaimana kisahnya? Nah, kisahnya ini Ija'al mursalun, ketika datang kepada mereka para utusan Allah. Siapa yang utusan ini? Ay Rasulul Isa, yaitu utusan Nabi Isa alaihissalam. Ya, Intokiyah ini atau Antokiyah ini adalah orang-orang penduduk yang menyembah patung, menyembah berhala, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Siapa itu utusan Nabi Isa? Namanya adalah Sadiq, Saduk, Salum namanya. Jadi utusan Nabi Isa ini juga Nabi. Jadi memang Nabi yang tidak terkenal seperti Nabi dan Rasul yang Allah utus. Ya kan, kalau kita kenalnya kan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Idris, Nabi Isa, sampai Nabi yang lain kenal kan kita ya. Ini anak buahnya Nabi Isa, tapi juga disebut Nabi juga, yaitu namanya Sadiq, Saduk, dan Salum. Ya kan? Langsung 3 orang berdakwah. Kalau Nabi kita Muhammad kan 1 orang, ini 3 orang sekaligus Nabi dan Rasul. Ya. Nah, ini namanya Intokiyah ini, ya, penduduknya semuanya menyembah patung, menyembah berhala. Lalu bagaimana ucapannya? Ija'al salna ilaihi musnaini faqazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Id'arsalna, ketika kami mengutus, ilaihim, kepada mereka, kepada penduduk Intokiyah atau Antokiyah, isnaini, 2 orang utusan. Awalnya 2 orang. Fakazzabu,
mendustakannya. Mereka tidak percaya apa yang disampaikan oleh dua utusan Allah, ya, dua utusan Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak percaya. Fakazzabuhuma, mendustakan keduanya. Lalu akhirnya fa'azzazna bisalisin, kemudian kami Allah mengutus 3 orang, utusan yang ketiga, Rasul yang ketiga, Nabi yang ketiga, ya, Nabi yang ketiga. Faqalu, lalu mereka ini 3 Nabi tadi, 3 Rasul ini berkata, Inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami kepada kalian semua adalah utusan-utusan Allah. Allah mengutus kami untuk berdakwah, untuk menyampaikan jangan sampai kalian menyembah patung, jangan sampai kalian menyembah berhala. Sembahlah Allah sebagai ilah, sebagai Rabb, sebagai Tuhan. La ilaha illallah. Berdakwah. Nah inilah, ya, 3 Nabi yang berdakwah. Ingat ya, jumlah Nabi itu 114.000 Nabi. Ya, bisa jadi ini 3 orang di antara 114.000. Kalau Rasul dan juga Nabi jumlahnya 25, tapi Nabi doang itu 114.000. Dalam Al-Quran ada namanya surah Luqman. Luqman juga bisa jadi Nabi, walaupun dia orang biasa. Kenapa? Karena Luqman ini ibadahnya luar biasa, nasihatnya diabadikan Allah dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama surah, namanya surah Luqman. Ya, pada yang kemarin yang maulid di Kolbun Salim, Luqman Sayadi, Ustadz Joker, yang menjelaskan tentang jambu pelutuk, jambu macam-macam, ya. Ujung-ujungnya janda, ujung-ujungnya janda. Ada. Enggak disuruh ngomong begitu ya, emang kebetulan jamaahnya banyak yang janda kali ya. Ada. Allah Akbar walillahil hamd. Emang benar kan? Ya, ada sebuah istilah janda-janda tua disantuni, janda-janda muda nah dinikahi, ya. Allah Akbar. Jadi 3 utusan nih. Jadi selama ini kita baca Yasin setiap malam Jumat, isi kandungannya kan belum tahu, oh ternyata ini tentang dakwah 3 Nabi sekaligus kepada penduduk Antioquia atau Intokiyah tadi. Ya, kenapa sekaligus? Awalnya 2, langsung 2 sekaligus, tapi mereka nggak percaya, baru yang ketiga. Apa jawaban orang-orang Antioquia? Jawaban penduduk yang menyembah patung nih, Intokiyah ini. Ma antum illa basarun misluna, tidaklah kalian hai Nabi utusan Allah ini basarun misluna, manusia seperti kami. Kamu ini fisiknya manusia, matanya, hidungnya, pipinya, mulutnya, tangannya, kakinya manusia, sama dengan kami. Wa ma anjala rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Tidaklah kami menurunkan, tidaklah Allah Ar-Rahman, tidaklah Allah Ar-Rahman yang menurunkan min syai'in, dari sesuatu pun, in antum illa takdzibun, tidaklah kalian ya mendustakannya. Tuh. Ya. Jadi mereka ini tidak percaya, bahkan mengatakan kalian ini sama dengan kami, kalian ini manusia biasa, kalian ini makan, kalian minum, kalian punya keluarga sama dengan kami. Kenapa kalian menyampaikan seperti itu? Nah itu, ya. Jadi kalian ini sama dengan kami, sama dengan kami, ya kan? Jarum bajrul al-qasam wa ta'id bi bilad al-khabrut bil inkari. Jadi mereka ini mengingkari, ya, bahwa dia ini 3 orang ini bukannya nabi, bukannya rasul, tapi mereka ini ya manusia biasa, karena memang fisiknya manusia, ya kan, sama dengan Nabi Muhammad SAW kan manusia, tetapi manusia yang luar biasa. Beliau manusia,
tapi manusia yang tidak seperti manusia biasa. Rasulullah ini makan, kita juga makan. Tapi kalau kita ini sedikit-sedikit makan, kalau Nabi makannya sedikit. Nabi juga tidur, kita juga tidur. Kalau Nabi kita tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nah itulah kita. Ya, sampai subuh aja belum bangun juga ya. Bagaimana tahajud ini? Masya Allah. Ya, ini maksudnya santri, Masya Allah. Astagfirullah. Berat ya. Harus ada ketegasan ya. Besok santri yang tidak sholat subuh di Kolbun Salim disuruh pakai baju perempuan, pakai mukena warna pink. Masya Allah. Kenapa ya? Susah banget ya. Kemarin tahajud juga begitu. Tahajud itu berat subuh ya. Subuh Masya Allah. Inilah beratnya. Ya, mudah-mudahan menjadi amal soleh ya. Dikerasi begitu, dilempekin begitu, dikasih saksi begitu. Waduh, gimana ini? Ya, nanti kita lihat kan absen, kalau 10 kali tidak sholat subuh, tidak ikut pengajian, diusir ya. Ini udah ketegasan ya. Kalau yang tidak sholat subuh, tidak ikut ngaji 10 kali, catatannya silakan tasnya dibawa pulang ke kos masing-masing, cari kos aja dah. Tapi udah berubah diri, udah 4 orang berubah diri, Pak. Baru dibilang aja berubah diri 4 orang ini. 4 orang, jadi tinggal 16 kan? Ya, tinggal 16. Tapi ada yang mau masuk lagi nih, nggak apa-apa. Kalau kita sih, yang komitmen yang mau ngaji ya, alhamdulillah. Kalau nggak mau ngaji ya, silakan aja. Nah, ya kembali lagi ayat ini. Jadi kami ini utusan Allah, tapi mereka mendustakan. Illa takzibun. Qalu, para utusan Nabi ini namanya tadi Soduk, namanya siapa tadi? Sadik, Soduk, siapa lagi? Namanya lupa nih, namanya aneh sih namanya aneh ya. Sadik, Saduk, Salum namanya. Sadik, Saduk, Salum. Nah ini nabinya aneh, namanya aneh. Ini pun dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi memang ini penjelasan ulama bahwa alam benar atau tidak. Qalu Rabbuna, ya Allah, ya Tuhan kami, ya'lamu, dia Allah mengetahui, inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami ini kepada kalian lamursalun, benar-benar utusan Allah. Kami ini benar-benar utusan Allah. Kami ini bukan manusia biasa. Kami ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamursalun. Kalau kita menemukan kalimat lam, ini menunjukkan kebenaran bahwa benar-benar mereka ini bukan sembarang manusia, tapi Rasulullah, utusan Allah, Rasul Allah. Wa ma'alaina illal balagul mubin, tidaklah kewajiban kepada kami kecuali balagul mubin, berdakwah, menyampaikan yang jelas. Kami ini tujuannya at-tabligh, menyampaikan yang jelas, yang zahir, bil ayatil wadihah, wa hiya ibrahul akma wal abras wal marid wa hiya bil mayyit. Kami ini adalah tugasnya berdakwah, menyampaikan yang hak, menyampaikan yang batil. Ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini benar, ini salah, ingin masuk surga, ini sembah Allah. Ya, sembahlah Allah, carilah ridha Allah. Kami ini utusan Allah. Kami ini adalah Rasulullah, bukan manusia biasa. Kami ditugasi untuk berdakwah dengan dalil-dalil yang jelas. Dalam tafsir Jalalain ternyata ketiga Rasul ini memiliki kelebihan. Kelebihan apa? Menyembuhkan berbagai penyakit, penyakit belah,
penyakit kusta. Bahkan kemampuannya sama dengan Nabi Isa. Ihya'il maut, ihya'il mayit, menghidupkan orang yang mati. Tuh hebatnya tuh. Sama dengan Nabi Isa ternyata. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan, dalam tafsir Jalalain di halaman 123, 3 utusan ini sama ilmunya dengan Nabi Isa. Karena itu dia diutus oleh Nabi Isa untuk berdakwah, walaupun di bawah ilmunya Nabi Isa. Ya, yaitu memiliki kelebihan bisa menyembuhkan berbagai penyakit kusta, penyakit belang, penyakit yang waktu parah gitu. Kalau sekarang mungkin penyakit AIDS lah, ya, supak gitu ya. Dan juga menghidupkan orang yang mati. Jadi menghidupkan orang yang mati bisa juga, itu juga karena Allah. Artinya bagian daripada. Nah gini, kenapa nabi-nabi yang sebelum Rasulullah itu ya memiliki keistimewaan seperti itu? Karena ketika itu dakwahnya menghadapi orang yang ahli nujum, dokter-dokter. Sama kenapa Nabi Musa memiliki kelebihan dengan tongkatnya bisa berubah ular, bisa menembak lautan, karena waktu itu yang hebat ilmu itu adalah sihir. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW Allah turunkan Al-Quran? Karena orang yang hebat di zaman Nabi itu adalah orang yang pandai membuat syair, pandai membuat puisi, pandai membuat kalimat-kalimat indah. Maka Al-Quran turun mengalahkan kehebatan orang-orang Arab ketika itu dengan ilmu balaghahnya, ilmu ma'aninya. Karena Al-Quran itu lebih tinggi dari segala-galanya. Itulah mukjizat. Jadi mukjizat mengalahkan segala apapun yang dimiliki saat itu. Kenapa 3 utusan ini memiliki kelebihan menyembuhkan berbagai penyakit, menghidupkan orang mati? Karena saat itu yang berkembang ilmu kedokteran, ilmu tabib. Orang tuh hebat kalau bisa menyembuhkan penyakit. Nah begitu ya. Nah saudara, kenapa dakwah Ustadz ini harus punya di media sosial? Karena nggak semuanya orang demen ngaji kayak kita gitu. Ada yang ngajinya lewat YouTube, makanya Ustadz ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook. Supaya apa? Supaya bisa menjangkau orang-orang yang belum demen ngaji kayak begini. Tapi suatu saat insya Allah, mudah-mudahan dengan mendengarkan lewat YouTube, Allah kasih hidayah, nanti akhirnya bisa ngaji seperti kita, insya Allah. Ini kan di ngaji cuma berapa orang? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang aja. Yang YouTube habis subscribernya udah 1000 lebih. Ya Instagram juga udah 1000, TikTok juga udah 1000 lebih. Bahkan kalau Facebook udah hampir 9000 orang. Artinya kalau orang melihat 9000 itu 1000 orang itu berarti kan dakwahnya lebih mantap. Masa santri nggak punya YouTube-nya Ustadz kami sendiri? YouTube-nya namanya Saifullah Az-Zikra, TikTok-nya namanya Saifullah Qalbun Salim, Facebook-nya ada 3, Saifullah Az-Zikra dan Pesantren Qalbun Salim, Instagram-nya Saifullah 1773. Itu tanggal lahir, tanggal 1 bulan 7 tahun 73. Nah itu alhamdulillah dakwah. Nah sekarang begitu dakwahnya Ustadz harus begini. Kenapa? Karena nggak semuanya orang demen ke masjid, demen ke pesantren, demen ke musola. Ya mudah-mudahan dengan itu akhirnya suka ngaji nanti ke musola, ke masjid, insya Allah. Nah itu dakwahnya para nabi utusan Allah. Qalu, lalu apa ungkapan penduduk Intokiyah setelah mendengar penjelasan dari 3 nabi utusan Nabi Isa alaihissalam? Mereka berkata, inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Sesungguhnya kami bernasib sial malam hidup kami karena kalian. Kami ini sial karena datangnya kalian, adanya kalian ini nih. Parah banget ya. Dakwahnya nggak diterima, malah menyampaikan rezekinya mampet,
hutangnya banyak, susah hidupnya, musibah bertubi-tubi karena datangnya kalian. Kami ini bernasib sial karena datangnya kalian. La illam tantahu, sungguh jika kalian, hai utusan rasul-rasul, utusan Nabi Isa, tidak berhenti dalam dakwah, tidak berhenti menyampaikan risalah Allah, lanarjumannakum, pasti kalian kami rajam. Rajam itu Pak, hukuman sampai mati, itu rajam namanya. Begini nih, ada orang yang berzina. Zina itu ada dua, zina muhson, zina ghair muhson. Zina muhson itu orang yang berzina masih bujangan, masih gadis. Itu dihukum cambuk had namanya, jilid 100 atau 100 kali jilid cambuk, seperti di Aceh sudah dilaksanakan. Tetapi kalau yang udah punya istri, sudah punya suami, atau pernah nikah, janda atau duda, dia berzina, harus dihukum rajam. Rajam itu adalah digali tanah, kemudian dikubur orang itu, tinggal kepalanya, setiap orang itu melempari dengan batu sampai mati. Itu hukum zina. Apalagi orang yang sodomi. Nih sekarang lagi ramai nih, Sudirman ya, punya pesantren, astagfirullah, panti asuhan anak-anak yatim menghafal Al-Quran. Anak yatimnya diajak menghafal Quran, diajak ke hotel jalan-jalan, habis itu satu-satu digituin. Astagfirullah. Ini kenyataan sekarang. Semalam ada di TV One. Kata Ustadz sahabat saya, Ustadz Khalil Nafis, Kiai Khalil Nafis, hukuman bagi LGBT ya itu lebih berat daripada zina. Hukumannya apa? Mati. Yang melakukan dan yang dikerjain hukumannya mati. Itu. Ya kalau hukum Islam. Artinya orang yang melakukan itu hukumannya bukan sekedar hukuman di penjara, bukan sekedar hukumannya dikebiri, hukuman mati. Itu yang lebih layak. Harusnya tuh bayangkan itu generasi orang hafal Quran, anak-anak yatim 23 berapa dia? Digituin, astagfirullahaladzim. Umur 8 tahun, 7 tahun, 10 tahun, astagfirullahaladzim. Lagi sakit-sakit pun digituin juga. Ada yang sudah 4 kali digituin. Ya Allah, emang gayanya juga beda, jalannya juga. Kan ada videonya ya, kayak bencong-bencong begitu. Oh, hati-hati kalau laki-laki di sini bencong begitu. Insyaallah. Auzubillahi min dzalik. Ya, Allah. Ada yang nanya, Ustaz kok itu malam beli banget? Ini mau lebih malam-malam kan? Ya Allah, dia didik anak yang ngaji, tapi ternyata ujung-ujungnya rumah iblis namanya kan, bukan rumah pesantren lagi. Auzubillahi min dzalik. Ini kan malam-malam. Ada lagi sekarang yang parah lagi nih. Santri-santrinya dikerjain, pura-pura dikasiri, katanya dikasiri tanpa wali, tanpa saksi. Santri-santrinya dikerjain, ada korban-korbannya. Dan itu yang ngerjain adalah pimpinan pengasuhnya dan juga gurunya, anaknya, ayahnya, astagfirullahaladzim, ketua yayasan dan pimpinan pesantren di daerah, sebuah daerah lah. Ini kok makin ya Allah. Jadi kasihan nanti kan, jadi gimana ya? Kalau ini diangkat terus, orang trauma nih, anaknya nggak mau masukin pesantren nih, ya kan ya? Ya mau begini kan kasihan ini. Padahal orang yang lebih rusak lagi di gereja-gereja itu Pak. Gereja itu kan enggak nikah nih, pendeta enggak nikah, enggak kawin kan enggak boleh kan ya kan? Apa yang terjadi? Ya itu biar roti boleh itu jadi apa? Jadi santapannya setiap hari. Akhirnya dia hamil malu. Itu makanya ketika ada gereja yang dibongkar, isinya apa? Kepala-kepala bayi di bawah gereja itu. Ya, itu banyak sekali, ratusan. Ya itu kepala-kepala bayi itu ada bukunya tuh. Saya tahu siapa tuh? Apa tuh sek? Pastor tuh. Apa tuh itu bukunya tebal? Saya punya ya. Ustaz tuh punya, Abi punya tuh. Masih ada kalau nggak salah buku di sini. Yang bagaimana banyak gereja-gereja di Eropa itu kan akhirnya bangkrut karena ketahuan kejahatan pendeta dengan biorati yang begituan setiap hari. Ya, dia kan nggak punya istri kan, nggak punya suami, emang nggak boleh kawin. Namanya fitrah. Laki-laki itu suka dengan perempuan, dia melakukan itu akhirnya. Akhirnya kan banyak yang hamil, malu, bayinya dikubur hidup-hidup.
aborsinya luar biasa. Nauzubillahi min dzalik. Nah, rajam ya. Jadi rajam ini hukuman bagi pezina yang sudah nikah. Nah, kata orang Antioquia, kalian akan dirajam. Bukan hanya itu, walamassalahum minna azabun alim. Sungguh menimpa kalian itu azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih, siksaan yang sangat pedih. Kita lihat tafsir Jalalain. Ya. Tafsir Jalalain itu sama tuh kan. Lanar jumannakum bil hijarah, dengan batu, jadi dilempar dengan batu sampai mati. Ya kan? Qalu inna tasha'u minna bikum linqita'il matari anna bisababikum, dengan sebab kalian datang gitu. Ya. Jadi kami ini mengalami musibah belum pernah terjadi, kami ini dilempari batu dari langit, kata mereka ini. Ini menyebabkan kami sial hidup kami. Sial, susah hidup kami. Ini kalian, karena kalian semua. Kalau kalian enggak berhenti berdakwah, kalian akan dilempari dengan batu. Artinya ini untuk menguatkan Rasulullah. Rasulullah pun dalam dakwahnya dilempari batu. Rasulullah berdakwah dilempari kotoran manusia. Saya pernah dulu ikut jamaah tabligh waktu 3 hari. Ketika ceramah bayar, langsung dimatiin, padahal kita masih haji. Sama seorang preman disuruh keluar kalian, padahal yang bayar, yang tahu itu saya sendiri. Aduh, itu tuh masih bujangan digituin, sok juga itu pernah ngalamin ketika urus 3 hari, lampu dimatiin, diusir, disuruh bubar. Astagfirullah, itu ngalamin. Artinya itu nggak ada apa-apanya ya dibandingkan Ustaz tadi 3 utusan Nabi Isa dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk menguatkan Rasulullah berdakwah. Rasulullah berdakwah sendiri dilempari batu. Kalau dia kan berdakwah 3 orang dihukum raja. Qalu, utusan ini pun berkata, apa jawabannya para Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Ta'irukum ma'akum a'in zukritum bal antum kaum musrifun. Kemalangan-kemalangan yang terjadi, sial dalam hidup terjadi ma'akum, bersama kalian, karena kemaksiatan kalian, karena kekufuran kalian. A'in zukirtum bal antum kaum musrifun. Apakah karena kalian diberikan peringatan kalian dapat musibah, bencana? Bal antum kaum musrifun, tetapi kalian adalah kaum yang melampaui batas dalam maksiat. Ini artinya Pak, kalau almarhum Kiai Haji Ali bin Ilham ini menjelaskan ayat ke-19 ini begini Pak. Kemalangan-kemalangan yang terjadi, musibah-musibah yang terjadi, sial dalam hidup, susah rezeki, utang banyak, keluarga berantakan, anak susah diatur, ya, rezeki mampet, susah dalam hidup, ya kan, ilmu susah didapat, nilai pengen IPK 3,9 susah. Kenapa? Karena ta'irukum ma'akum a'izukritum bal antum qaum, karena kemalangan itu karena maksiat, sudah keterlaluan dalam maksiat. Musrifun itu kalau almarhum Kiai Yusin jelasinnya bangkawaran atau bangkawaran. Bandelnya kelewatan, maksiat itu kelewatan maksiatnya, itu namanya musrifun. Jadi kalau kita susah hidup, rezeki mampet, musibah bertubi-tubi, jangan salahin orang lain, salahkan diri kita. Karena musrifun itu karena kemalangan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha al-a'rab. Jika kalian berbuat baik, baikan itu menimpa kembali kepada kalian. Jika kalian berbuat buruk, kemaksiatan, malas, maka keburukan itu menimpa kalian sendiri. Jadi ketika kita rezeki mudah, rezeki lancar, berkah, tenang, bahagia, karena memang kita taat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita susah hidup karena kemalangan ini terjadi, karena kemaksiatan kita, karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Ini dijelaskan dalam tafsir Jalalain, ya. Mari kita lihat. Ta'irukum su'mukum, itu kan kemalangan.
kemalangan, sial, ma'akum bikum bersama kalian karena kekufuran kalian. Ain hamzah istifham berarti ala anna syartiyah wa fi haqq ini tentang masalah munahnya. Zukirtum wa istum khawtuhum wa jawab syarti. Jadi karena kalian sudah diperingatkan, kalian menyembah Allah, tapi kalian tidak menyembah Allah, kalian tetap menyembah patung. Kalian disuruh taat kepada Allah, tapi kalian maksiat. Kaum musyrikun mutazawwajuna al bisyirkikum, karena kalian keterlaluan dalam perbuatan syirik kalian. Nauzubillahi min dzalik. Wa jaa min aqsal madati rajulun, dan telah datang dari ujung kota seorang laki-laki yas'a, dia tergesa-gesa. Ketika lagi berdakwah, ada satu orang laki-laki yang buru-buru lah. Yas'a itu buru-buru, tergesa. Qalu, mereka berkata, ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah tuh utusan itu, taati ikuti itu utusan itu, ikuti rasul-rasul yang Allah utus. Ittabi'u man la yasukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah kalian orang yang tidak pernah meminta upah, wa hum muhtadun, dan mereka adalah para orang yang bisa memberikan hidayah. Ya, artinya orang lewat mereka Allah berikan hidayah. Tuh. Mereka itu tidak minta upah, tidak minta dunia. Nah ini ayat harusnya ditujukan kepada para penceramah, kepada para dai, para mubalik. Kenapa? Nih, jadi kalau kita menemukan penceramah karena duit, di sini ayat ini jangan diikuti. Ikuti orang-orang yang tidak pernah minta upah, ajron wa hum muhtadun. Karena dengan dakwahnya beliau ini kan pernah ada saya jelasin kan, dai, penceramah, ustadz itu ada 4 tipe air hujan, tipe air sumur, tipe air pump, tipe air comberan. Yang kita ikuti 2 aja, tipe air hujan dan air sumur. Jangan ikuti 2 ini nih, ustadz kayak begini nih, tipe pump dan tipe air comberan. Kalau air hujan, dakwah nggak milih tempat. Kalau air sumur digali karena kita ingin menimba ilmu ke Agi misalnya, Al-Malam Ustaz Arifin misalnya. Kemudian kalau tipe air comberan, air pump, nah ini jangan nih, karena dia pakai DP, minta duit, ya nggak keluar tuh ungkapannya dalam dakwah kalau dia minta. Nah ini kata utusan, kata orang-orang tadi, satu orang tadi ikutin mereka. Itu 3 rasul tadi tidak minta dunia, tidak minta upah, tidak minta duit, ya, ajron ala risalatihi. Jadi ikuti mereka karena mereka tidak minta duit, tidak minta upah, ya, ikuti. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi. Mengapa aku tidak menyembah zat yang telah menciptakanku, ya, kemudian wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Ini orang ini yang mengatakan itu adalah seorang yang soleh. Orang ini dari pinggiran kota. Orang ini adalah orang-orang namanya Habib, tukang tenun yang sering sakit-sakitan. Dia ini punya penyakit lepra, belang. Dia ini sering bersedekah, ya. Dia ini pikirannya lurus. Lalu dia diobati oleh salah seorang, siapa? Dari yang berdakwah itu. Dia sembuh penyakitnya, namanya Habib Ibnu Muri. Dia lari-lari mengatakan, jangan sampai kalian, ya, tidak mengikuti utusan ini. Ikutilah mereka ini berdakwah tanpa upah. Ya, ya, mengapa aku tidak menyembah zat yang telah menciptakanku? Mengapa? Karena ya semuanya itu Allah lah yang menciptakan kita. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak pernah menciptakan kita? Ya kan, mereka itu kan patung, itu kan berhala. Kenapa kalian menyembah berhala patung, bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian ayat berikutnya, ayat 23. A'attakhudhu min duni aliha. Apakah aku menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan yang lain? Ini Rahman,
jika mereka menginginkan dari Allah Ar-Rahman bidurin ke mudorotan, la tugni, tidak akan bermanfaat anni bagiku, syafaatum, pertolongan mereka, syai'an, sedikit pun, wala yunkizun, dan mereka tidak akan menyelamatkanku. Inilah ungkapan seorang yang mengatakan bahwasanya ikuti itu utusan Nabi, itu utusan Nabi Isa, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah aku akan menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan yang jika Allah berkehendak bencana datang tidak bermanfaat bagiku pertolongan mereka. Jadi walaupun nanti ini patung-patung menolongku, nggak ada manfaat pun sedikit pun. Syai'an wala yunkizun, ya, selain Allah itu tidak ada bisa yang menolong. Wala yun, dan mereka tidak akan menyelamatkanku. Maksudnya siapa ini? Patung-patung itu tidak bisa menyelamatkan aku dari musibah, dari bencana yang Allah turunkan. Inni izal lafi dhalalin mubin. 24. Sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya. Maksudnya adalah kalau aku menjadikan patung-patung ini sebagai Tuhan, aku ini dalam kesesatan yang nyata. Begitu kata Habib tadi, pemuda laki-laki yang mengatakan ikuti itu utusan Allah. Inni amantu birabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman kepada Allah, fasma'un, dengarkanlah ucapanku. Sesungguhnya aku beriman kepada Allah Tuhanmu, dengarkanlah keimananku, dengarkanlah pengakuanku. Ai asma'u qauli, ya, dengarkan ucapanku ini, dengarkan. Qila udkhulil jannah, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Qala, dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya kaumku jika mereka mengetahui. Ya. Jadi ungkapan siapa ini? Ungkapan seorang laki-laki Habib tadi, ya, karena dia akhirnya kan dibunuh kan, ya, laki-laki itu ya menginjak, dibunuh tuh ya. Laki-laki yang tadi tuh yang ngomong begitu tuh, justru begitu tuh dalam riwayat ini, dalam tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, laki-laki itu akhirnya dibunuh oleh siapa? Penduduk Antakya itu, ya. Lalu dikatakan kepada yang meninggal ini, akhirnya itu laki-laki itu meninggal. Apa kata para utusan itu? Ukhrujul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Kenapa? Qala, dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku tahu apa yang mereka lakukan. Ya kan? Jadi mereka ini meninggal, lalu mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan apa Allah akan berikan ampunan kepadaku Tuhanku, dan dialah Allah telah menjadikan aku orang-orang yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi akhirnya ya orang ini meninggal, masuk surga, dan Allah ampuni dosanya, dan Allah jadikan orang-orang yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini menambah semangat kita untuk terus membaca Yasin. Ternyata kisah di zaman Nabi Isa alaihissalam. Kisah selanjutnya seperti apa? Lalu apalagi isi kandungan surah Yasin? Insya Allah kita lanjutkan hari Kamis depan. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.